Halo Kak, Mm-mm. lagi ngapain ya? Lagi bernafas, lagi duduk, lagi ngerokok, lagi main handphone, Lalu, udah, lalu lalang atau lalu lintas. lalu lintas aja deh. Oh, lalu lintas. Oh iya, kan lagi rame banget nih di Tok di mana gitu kan. Mm-mm. Katanya Repi Marisa itu gila katanya. Enggak kan? Gila nggak sih sebenarnya? Sekarang gue tanya, gue gila nggak? Enggak. Nah ya udah, terus kalau misalkan lo udah tau jawabannya, terus ngapain lo ajak ngobrol, ngapain lo wawancara gue? Makanya, Nah berarti lo gila juga. kayaknya sih gue yang gila deh. Nah berarti kan lo yang gila No, kan? berarti tapi buktinya kan nggak gila kan? Ya enggak Sehat. dong, sehat. Revi Mariska lagi menyusun skripsi untuk Tuh. S1-nya di Fakultas Universitas Kristen Indonesia di UKI. Doain aja mudah-mudahan Revi Mariskanya sehat. Mudah-mudahan Revi Mariska dengan begitu banyak kegiatannya juga kan sekarang kan syuting sinetron terbaru. Oke. Mudah-mudahan dia bisa mengatur waktu bisa sesuai dengan target yang diharapkan menjadi sarjana hukum. Amin. 3 tahun setengah targetnya, dan mudah-mudahan juga usahanya juga berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga rezekinya Revi Mariska juga lancar. Mohon doanya, Amin. amin. Itu aja. Lalu kemudian biar Revi Mariska sehat ya, sehat jasmani dan juga sehat rohani dan juga sehat kantongnya. Pastinya kan. Mm-mm. Oke, berarti sedang kuliah dan menyusun skripsi. Dia lagi nyusun skripsi. Nah terus Oh. sekarang gue mau tanya nih, kan Revi Mariska tuh katanya gosipnya pemakai ya, kadang-kadang kan suka ada yang komen, aduh itu kelihatan banget tuh pemakai, kurang-kurangin, atau misalnya eh, dia lagi nyabu ya, atau lagi apa, lagi nyerap bubur atau apa gitu. Nah gue sendiri juga heran sebenarnya, cuma eh, apa ya namanya, karena apa ya, gue tidak merasa keberatan sih, karena masalahnya walaupun itu gosip dan hoax dan juga bohong kan tidak ada terbukti kan, belum ada berita Raffi Mariska ketangkep atau Raffi Mariska lagi eh, nyabu di rumah, di hotel, di WC, di mana, itu kan belum ada. Tapi kenapa gue tidak merasa keberatan, karena eh, yang sudah menjadi korban atau menjadi narapidana itu udah banyak, dan mereka tetap masih dikaryakan, tetap masih diberi kesempatan untuk berkarya, tetap masih diberi kesempatan, masih mendapatkan kontrak bahkan yang mahal mungkin ya setelah keluar dari penjara. Nah itu aja yang bikin gue berbesar hati begitu. Kenapa gue harus marah gitu? Toh itu juga nggak bener. Toh kalaupun misalnya itu bener, kan yang pendahulu gue kan juga banyak, maksudnya yang udah pernah ya, yang udah pernah, mohon maaf ya, udah pernah jadi narapidana kan juga udah banyak, dan masih bisa diperkarya, maksudnya diperkaryakan, dipekerjakan. Nah jadi itu yang membuat hati gue tidak berkecil hati begitu. Toh orang yang sudah jelas-jelas terbukti, jelas-jelas sudah eh, kenyataannya, tetap masih bisa dipercaya untuk Dikasih panggung. masih dikasih panggung. Loh masa iya Raffi Mariska cuma yang isapan jempol, cuma yang gosip, cuma kelihatan dari matanya, kelihatan dari ininya, namanya orang, masa sih iya harus tidur on time. Kadang-kadang kan gue juga 3 tahun ini kan gue kerjain kuliah, kerjain terus sebelumnya juga. Kalau gue ngomong bohong ya boleh tanya sama orang lokasi di Raden Kian Santang, gue sampai UTS semua sampai di lokasi. Oh. Iya, waktu semester kemarin ini. Nah, sekarang pas gue lagi masuk kuliah lagi, kebetulan hokinya memang pas gue lagi saat-saat kuliah. Jadi memang hoki, jadi gue masuk kuliah. Nah, itu baru gue banjir job Job. ya, banjir job. Nah, kayak gitu. Misalkan kalau ada kantong matanya pasti kebanyakan tidur tuh. Ya memang iya, karena gue kuliah malam, terus gue punya tugas, dan yang kadang-kadang gue suka nyantai-nyantai antar hari Minggu masih Senin ntar nyantai dulu. Tapi kalau udah waktunya udah tuh hajar, bisa begadang. Begadang berarti ya. Memang begitu. Lagian juga bukan cuma gue juga sih pasti yang begadang, pasti banyak orang yang di lokasi syuting juga mungkin begadang, atau misalnya orang ada juga yang meeting bisa sampai pagi kayak begitu loh. Ya itu aja sih yang membuat gue sabar menyikapinya, lebih dewasa, lebih tenang, lebih ikhlas. Apapun pemberitaan tentang Revi Mariska, lalu kemudian fokus menatap masa depan untuk Revi Mariska. Oke deh. Nah kira-kira gimana kalau gue ngomong kayak begini, lo
masih percaya dengan isapan jempol itu? Gue sih percaya kalau lu tuh lu tuh sehat ya, itu kan bener. Nah, Berarti dia tuh nggak apa-apa lah gitu kan. nggak apa-apa, Nggak apapun itu, Raffi Mariska mau hinaan, pujian, Raffi Mariska terima dengan senang hati, dengan kalau kata orang Jawa tuh dengan logowo, Logowo. begitu. Karena gue punya prinsip, gue itu hidup di dunia nyata, bukan di dunia hayalan. Jadi kalau misalkan ada orang yang ketakutan, dia kan pemakai, begitu. Boleh jujur-jujuran ya, yang udah bekas ketangkep juga pasti tetap aja ada yang nemenin kan. Kalau Raffi Mariska ini kan hanya sekedar Gosip aja kan. gosip, dan mudah-mudahan Raffi Mariska selamanya tetap clear gitu maksud gue. Oke. Iya, gitu ya. kayak begitu ceritanya. Haus ya. Iya, kalau cuma ngopi atau ngamer gitu kan ya nggak apa-apa lah ya. Ngangetin tubuh ya. Ngangetin tubuh biar gue semangat kerjain tugas gitu, biar gue biar gue langsung kalau udah kayak gitu langsung cepat langsung 15 menit jadi. Kalau udah deadline tuh ngerjain tugas cepat, udah beres kayak begitu. Pokoknya Raffi Mariska ucapkan terima kasih untuk hinaan, pujian, untuk semuanya. Terima kasih, itu yang membuat Raffi Mariska semakin dewasa, semakin bisa lebih tenang dan bisa bisa menyikapinya lebih legowo, ikhlas. Bukan cuma hanya gue ya, mungkin juga seperti lu, seperti Alitet, orang-orang terdekat, orang-orang yang sering kita komunikasi, begitu juga dengan keluarga. Dari semua keluarga gue tahu ya, dari sampai yang paling kecil pun tahu. Dari gosipnya gue dibilang depresi, dibilang gue terus kelainan jiwa, atau misalkan ya maksudnya gue mau ngomongnya apa tuh namanya? Apa tuh? GILA ya. Gilda. ODGJ gitu ya. Iya, ODGJ. Semua keluarga gue tahu. Terus sampai gue digosipin gue pemakai, keluarga gue tahu. Terus sampai dulu kita pernah digerebek, keluarga gue tahu. Terus sekarang gosipnya gue meninggal, keluarga gue tahu. Cuma keluarga gue juga orangnya ya udahlah, biarin aja. Begitu. Biarin aja, kita harus lebih dewasa. Karena kan ini Raffi Mariska kan bukan baru setahun 2 tahun di dalam dunia entertainment ini, dan Raffi Mariska juga lebih tahu ya mulut orang di lapangan atau di lokasi itu bahkan lebih sadis daripada yang cuma di sosial media. Begitu ya. Oke, berarti. Tapi ngomong-ngomong ini buat tayang di mana? Buat tayang di mana? Di gue. Oh iya, boleh. Di gue ini buat Arsyani Dit ya, karena kan YouTube gue terbengkalai. Nanti gue minta dieditin aja. You watch. Jadi You watch. Oke, berarti thank you untuk waktunya. Iya, terima kasih. Gue sampai keringat dingin gitu. Wow. Deket Raffi Mariska. Iya, terima kasih juga buat semuanya yang sudah memberikan masukan, sudah memberikan hujatan, sudah memberikan pujian, dan juga sudah memberikan doa dan support untuk Raffi Mariska. Terima kasih. Raffi Mariska di sini tetap berdiri tegar. Semangat. Fokus menatap masa depan. Oke guys, jadi itu dia ya, berbincang-bincang bersama Raffi Mariska. Oke. Dadah. Alitet.